Halo Sobat Beger, selamat datang di channel Beger Update. Di video ini Beger Update akan menjelaskan sedikit tentang Kota Bogor. Kota Bogor adalah nama sebuah kota besar yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 59 km dari selatan Jakarta. Kota Bogor berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 6 kecamatan, dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa pada tahun 2014. Bogor juga terkenal sebagai kota hujan atau Rain City, itu karena curah hujannya yang terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Barat atau Indonesia pada umumnya. Selain terkenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang cukup tinggi, Bogor juga memiliki sejarah peradaban yang dimulai sejak abad 4 Masehi. Namun demikian, sejarah Bogor juga sangat berkaitan erat dengan Kerajaan Pajajaran. Karena literatur sejarah menyebutkan bahwa Bogor pada masa lalu menjadi pusat pemerintahan kerajaan besar yang menguasai tanah Pasundan sekitar abad ke-13 sampai abad 15 Masehi. Bogor berada pada ketinggian 190 sampai 300 mdpl dengan udara yang relatif lebih sejuk dan suhu rata-rata tiap bulannya 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 70%. Suhu terendah di Bogor adalah 21 derajat Celcius yang sering berlangsung pada bulan Desember hingga Januari. Dengan kondisi iklim dan suhu yang sejuk itu, maka tak heran kalau pada zaman dahulu Bogor menjadi lokasi favorit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama untuk mengasingkan diri dari kesibukannya di Batavia. Di masa kolonial, sejarah Bogor berjuluk Buitenzorg yang artinya tanpa kecemasan. Di sini pula pejabat tinggi di pemerintahan Hindia Belanda, Baron van Imhoff mendirikan istana peristirahatan pada tahun 1744 yang disebut Sans Souci, dan kelak dikenal sebagai Buitenzorg Palace atau Istana Bogor kini. Sejarah hari jadi Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni karena bertepatan dengan Hari Pengobatan Prabu Siliwangi sebagai raja yang memerintah di Kerajaan Sunda Pajajaran pada tanggal 3 Juni tahun 1482 seperti disebutkan dalam prasasti batu tulis. Sejak masa penjajahan, Bogor menjadi kawasan yang dikhususkan untuk pendidikan, termasuk pertanian dan peternakan. Di kota yang dulu bernama Buitenzorg ini berdiri beberapa gedung penelitian yang dikembangkan untuk mendukung perekonomian pemerintah Kerajaan Belanda. Beragam instansi dan balai riset botani dan biologi sudah berdiri sejak abad ke-19, salah satu di antaranya sudah berkembang menjadi Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya kita bahas Lambang Kota Bogor. Lambang Kota Bogor terdiri dari untaian burung Garuda dengan latar belakang warna merah, Istana Bogor dengan latar warna hijau dan biru, Gunung Salak dengan latar warna putih, dan Kurang dengan latar warna merah. Secara keseluruhan gambar-gambar tersebut merupakan satu kesatuan yang padu dan memberikan gambaran tentang Kota Bogor pada masa lalu, dan harapan serta cita-cita di masa depan. 1. Burung Garuda, berwarna kuning emas dan gambar ini memiliki falsafah sebagai berikut, bahwa pemerintahan Kota Bogor dan seluruh masyarakatnya pemegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai pegangan falsafah arah utamanya. Latar belakang warna merah berarti penuh keberanian untuk menjaga dengan penuh tanggung jawab akan keabadian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Istana Bogor, berlatar belakang langit yang biru cerah serta warna hijau muda yang terhampar di bawah gambar istana yang berwarna putih mengandung arti bahwa dataran Kota Bogor mengalami pengalaman sejarah yang panjang. Selama 350 tahun dijajah, bagai langit tak terbatas dan hamparan kesuburan tanah yang memikat siapa saja yang mendiami Bogor yang sejuk. Dengan gambar istana yang megah, Kota Bogor pernah dijadikan tempat bermukimnya dan diperintah oleh beberapa gubernur jenderal Belanda. Mereka begitu mendambakan tempat tersebut, karena jauh dari kebisingan dan dijadikan tempat beristirahat, juga menjadi lambang keindahan bagi lahan hutan tropis. 3. Gunung Salak, yang berdiri tegak, dengan latar belakang awan putih seputih kapas tanpa himbasan warna lain, dapat kita angkat akan makna hakikinya yaitu, di daerah ini pernah berdiri kerajaan maha besar yang bernama Salaka Nagara yang menurunkan raja-raja daerah di seluruh Nusantara sampai ke dataran semenanjung Melayu. Pada Gunung Salak diabadikannya nama kerajaan tersebut, dan seharusnya gunung itu disebut Gunung Salaka, disambung dengan kerajaan besar lainnya yaitu Tarumanegara dengan rajanya bernama Purnawarman.
Kemudian ratusan tahun terakhir lahirlah kerajaan Sunda dan Pakuan Pajajaran dengan rajanya bergelar Sri Baduga, Siliwangi. Mengapa semua kerajaan itu abadi dan sejahtera? Karena kepemimpinan yang dijalankan dengan putih dan suci. Penuh kebijaksanaan dari sang raja yang memerintahnya. Oleh karena itu lambang dan warna putih yang melatari gambar Gunung Salak yang membiru subur. 4. Gambar kujang, yang runcing bermata dua dan berwarna emas dengan latar belakang warna merah. Gambar ini mengandung falsafah bahwa kujang adalah lambang agraris daerah Bogor di masa lampau. Kujang juga dijadikan pusaka bagaikan logam emas serta alat untuk perang. Setiap santara dan putri kerajaan diharuskan memiliki kujang, tapi berbeda nama serta memiliki makna sendiri. Kujang dalam gambar itu benar-benar runcing ujungnya, mengandung arti hanya dengan ilmu pengetahuan yang tajam, serta cita-cita yang utama keberhasilan akan tercapai, penuh keberanian dalam berkorban dalam mencari ilmu pengetahuan yang hakiki. Cita-cita untuk menguasai ilmu yang diberkatkan Tuhan kepada umatnya dapat dihasilkan. Mata yang kedua pada kujang adalah sang ilmu dengan tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan manusia dan keimanan yang benar-benar takwa kepada Yang Maha Agung Tuhan seru sekalian alam. Terima kasih sudah simak video Beger Update. Dukung channel Beger Update dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat bertemu di video selanjutnya.